Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Apa kabar? Saya doakan sahabat Emul semua dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Pada pagi hari ini, Edilim akan membahas tentang mobil New Sigra tipe D, manual warna putih dengan mesin yang 1000 cc tahun 2022. Nah, sebelum saya jelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil New Sigra tipe D tahun 2022, jangan lupa yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif, khususnya di mobil Daihatsu ya. Dan yang mana mobil Daihatsu Sigra ini memang mobil salah satu yang paling laris untuk saat ini, yang paling banyak diminati ya di antara mobil MPV, karena memang mobil ini adalah mobil yang sangat murah, tidak menguras kantong kita, dan yang mana mobil ini hanya dengan harga 100 jutaan sudah mendapatkan mobil ini. Dan mobil ini terkenal adalah ekonomis banget. Bahkan selain dari segi ekonomis, baik dari harga juga ekonomis dari segi BBM. Kenapa saya bilang? Karena dengan membawa mobil ini, perjalanan 100 kilo saja ya, PP 200 kilo, hanya kita mengisi BBM Pertalite itu 100.000 masih lebih-lebih. Ya, kita contohkan antara Bojonegoro Surabaya itu perkiraan 100 kilo PP 200, ya kita hanya dengan mengisi BBM 100.000 saja sudah cukup dengan 7 seater ya, dengan 7 penumpang. Bahkan mobil ini juga kalau bisa sampai 8 juga bisa ya sebenarnya. Nah, kalau saya boleh cerita ya, kemarin juga pas lebaran kita juga pernah ngalamin bawa dengan 8 muatan ya, dengan anak 4 jadi 12 ya. Cuman memang ya kita tidak disarankan ya kalau sampai banyak banget ya, karena memang secara aturan kita 7 seater dengan 7 penumpang ini sudah standar ya. Tapi kalau di lapangan kebanyakan orang bisa sampai 8 orang. Nah, ini adalah layoutnya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil Sigra tipe D manual tahun 2022, jangan lupa untuk sahabat Emul, apabila membutuhkan mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, WA langsung ya di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Oke sahabat Emul, kita akan membahas dari spesifikasi dari mobil Sigra tahun 2022 ini. Nah, kalau kita bahas secara spesifikasi dari mobil ini, panjang, lebar, dan tinggi dari keseluruhan mobil ini ialah di sini panjangnya di 4110 mm ya, dan lebar dari mobil ini adalah di 1655 mm, dan tinggi dari mobil ini adalah di 1600. Dan jarak sumbu roda mobil ini di 2525 mm, dan jarak pijak roda depannya di 1480, dan jarak pijak roda belakang yaitu di 1485 mm, dan jarak tinggi dari tanah mobil ini di 180, dan kapasitasnya dengan 7 seater, radius putaran minimumnya 4,5 meter ya, jadi lincah mobil ini. Dan mobil ini memang di kapasitas mesinnya di 1000 cc dengan kode mesinnya 1KR FEDOHC VVTi dengan 3 silinder 12 katup dan diameter langkahnya 7,1 71 ya, 0 kali 84,0,
dan tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil Sigra tipe 1000 cc ini adalah 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm, dan torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil Sigra 1000 cc ini adalah 9,1 kgm dengan radius putaran 4400 rpm. Jadi mobil ini ya sudah irit, bandel, ekonomis sehingga tidak menguras kantong. Makanya mobil ini paling banyak diambil mobilnya. Kalau kita lihat ya dari histori penjualan nih, dari 10 unit Sigra yang keluar dari dealer kami, bisa kami dapat pastikan tipe D ini bisa lebih 50% lebih ya. Ya mendominasi di antara tipe-tipe yang lain. Kenapa? Karena memang banyak sahabat Daihatsu, sahabat Emul yang memang mencari mobil dengan kapasitas yang banyak atau kapasitas bus keluarga, tapi nyari yang minim budget harga dan juga minim budget buat BBM. Dan ini adalah jawabannya. Maka dari itu, di antara 10 unit yang beli mobil Sigra ya tipe D 60% up. Ya, sisanya tipe di atasnya. Oke, sahabat Emul, itu mungkin yang menjadi alasan sahabat Emul atau sahabat Daihatsu membeli mobil Sigra ini ya. Karena memang mereka ngejar dia punya dengan kapasitas, yang penting irit, bandel, nggak kehujanan, nggak kepanasan, tapi sudah performanya sudah oke, aman, bisa buat keluarga. Oke, sahabat Emul, kita lanjut lagi dengan spesifikasi. Tadi kita sudah bahas mengenai tenaga dari mobil ini, kita bahas dari transmisinya ya. Untuk transmisi mobil ini dia memang menggunakan 5 percepatan dengan gigi mundur ya, dan juga mobil ini sistem mengemudinya menggunakan rack and pinion dengan electric power steering, jadi sudah power ya. Dan juga mobil ini untuk pengeremannya, mobil di sini menggunakan ventilation disc brake di bagian depan dan juga tromol di bagian belakang. Untuk suspensi mobil ini dia depan atau belakangnya menggunakan McPherson strut dengan semi independent torsi axle beam ya. Bahkan ukuran bannya ini di 155/80 dengan ring 13. Dan yang mana mobil ini memang masih menggunakan peleknya ya, masih pelek baja. Ya, belum racing ya. Nah, ini mungkin kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita sudah bahas secara spesifikasi. Kita akan membahasnya dari segi eksterior yang kita bisa langsung lihat supaya Anda mungkin bisa lebih detail ya, lebih jelas tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari mobil Sigra D. Jadi kenapa saya harus memilih Sigra D ya? Apa aja kelebihannya? Yuk tonton sampai selesai agar supaya Anda paham ya. Jangan skip sampai selesai supaya Anda bisa jelas ya. Yang pasti Anda memilih mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan. Oke, sahabat Emul, kita akan bahas mulai dari segi price list. Untuk price list mobil ini tergolong cukup murah ya. Karena mobil ini hanya dibanderol dengan Rp137.200.000 saja. Sehingga sangatlah murah meriah ya. Dan ini harga OTR belum dipotong ya kan promo ya. Jadi dan harga ini kita update per tanggal 3 Juni ya tahun 2022. Oke, sahabat Emul, kita akan bahas lagi dari mulai eksterior supaya Anda lebih jelas dan lebih paham sebelum Anda memilih atau meminang dari mobil Daihatsu Sigra D ini. Kalau kita lihat dari bagian rooftop atas memang polosan warna putih, tidak ada panel apa-apa ya kan. Dan di sini di bagian kaca depan memang masih polos ya. Nah, ini mungkin PR tambahan Anda, mungkin nanti akan diberikan semacam kayak biar supaya lebih adem lagi ya, dikasih kaca film ya ekstra biar supaya Anda mungkin akan lebih adem lagi. Tapi bagi Anda yang tidak memerlukan, ya ini nggak masalah juga ya, karena memang sudah ada AC, dari dalam sudah adem. Bahkan kalau kita lihat dari kenyamanan, mobil ini memang sudah diberikan wiper 2 ya kan, untuk air wiper sudah ada di sini, jadi sudah aman seperti halnya tipe-tipe di atasnya, nggak jauh berbeda. Cuman yang membedakan adalah di antara Sigra D dengan di atasnya adalah mungkin kalau kita lihat dari bagian headlamp ya.
bagian headlamp memang dia menggunakan dia halogen ya lampunya. Dan di bagian grillnya di bagian atas menggunakan hitam dop, dan di bagian bawah juga sama menggunakan hitam dop senada dengan dia punya tempat mangkok dia punya lampu fog lamp ya. Cuman kekurangan dan kelebihannya adalah mungkin di sini kalau kita lihat di Sigra D ini adalah belum terdapat fog lamp ya. Jadi tapi sudah ada tempatnya, tinggal Anda memasangkan. Jadi silahkan yang mau membeli Sigra D ini pasca delivery nanti kalau ada rezeki tambahan bisa Anda upgrade sendiri ya, bisa hubungin Edilim ya, bisa langsung pesan, bisa pasang di dealer kami atau bisa pasang di rumah Anda ya masing-masing ya, sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan juga di bagian grill atasnya nih palangnya ya, warnanya warna bodi, belum ada chrome. Chrome ini hanya di bagian emblem saja ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari muka depan di antara tipe X, tipe R di atasnya sebenarnya sama, cuman bedanya di sini belum ada fog lamp, dan juga bedanya adalah di atasnya sudah menggunakan lampu LED ya. Nah kita lihat layoutnya dari dia punya headlamp atau lampu utama ya, menggunakan lampu halogen. Nah, dan ini layout dari grillnya. Sebenarnya kalau secara keseluruhan mobil ini sudah bagus ya, karena memang sudah nggak ada yang harus di-upgrade. Mungkin kekurangannya adalah belum ada fog lamp. Tapi bagi Anda yang tinggal di kota ya, yang jarang mungkin tinggal di desa, ini sebenarnya lampu fog lamp nggak terlalu ngaruh banget ya. Nah, sebenarnya kalau fog lamp ini dipakai pada saat kondisi pegunungan yang kondisinya itu memang dia adem ya, sehingga kondisinya bisa terjadi kabut pada saat malam hari. Karena saya juga pernah ngalamin ya kabut itu pada saat saya di Bandung itu jam 2 malam ya kan, di tengah hutan tiba-tiba kondisinya adem, jadi kondisi luar itu lebih dingin dibanding kondisi dalam mobil, sehingga terjadi embun dan jalan itu berkabut sehingga jalan tidak tidak terlihat ya, jadi rada-rada kabur. Makanya pentingnya fog lamp di situ. Tapi selebihnya kalau di kota nggak ada masalah sih ya, karena nggak ada kabut ya. Yang kedua mungkin bisa jadi pada saat Anda musim hujan deras ya, atau malam bisa tidak ditembusin cahaya, mungkin bisa menjadi fog lamp ini juga penting ya. Tapi dengan adanya lampu halogen ini sebenarnya nggak masalah ya, karena memang sudah bisa nembus cahaya. Beda halnya kalau Anda menggunakan lampu yang LED ya, itu biasanya nggak tembus cahaya pada saat hujan ya. Oke, jadi nggak terlalu buat masalah bagi saya ya kan. Nah, yang penting adalah Anda di sini kelihatan sudah lengkap semua ya, cuman ada tambahan-tambahan yang mungkin bisa Anda tambahkan sendiri. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Kalau kita lihat dari bagian samping, kelebihan dan kekurangan dari mobil ini adalah terlihat yang paling menonjol adalah di bagian pelek ya. Peleknya masih pelek baja atau pelek polkadot yang bulat-bulat ya. Jadi mungkin bagi Anda yang mencari stylish, bagi Anda yang mungkin berjiwa muda, yang pengen mobilnya terlihat kece ya, atau terlihat dia punya kekinian, ya bisa jadi Anda bisa upgrade ke depannya ya. Pasca delivery ada rezeki, Anda bisa nabung, nanti Anda bisa beli pelek ya. Pelek ya murah lah, istilahnya kisaran di 2 jutaan lah ya. Perkiraan atau tergantung budget sih, mau bekas atau baru itu tergantung budget dan juga keinginan Anda masing-masing ya. Nanti bisa konsultasi masalah pelek juga nggak masalah ya, kami siap membantu Anda. Nah kita lanjut lagi, memang di sini lihat ya belum ada talang air, dan ini yang paling penting bagi Anda apalagi saat musim hujan ini ya. Talang air ini sebenarnya sangat dibutuhkan pada saat Anda musim hujan ya, biar supaya apa? Biar supaya air tidak masuk ke bagian mobil dalam ya pada saat kita buka tutup pintu. Dan bagian spionnya memang terlihat warnanya belum sewarna bodi ya, warna hitam, dan juga belum ada lampunya. Untuk handle pintu di sini normal, sama-sama, nggak ada perbedaan. Belum, mungkin lebih ke aksesoris ya, kayak ada kayak aksen chrome di bagian kaca, nggak terlalu ngaruh. Mungkin yang bagian tipe D ini adalah
talang air yang paling penting bagi Anda pada saat Anda pasca delivery buat jaga-jaga. Kalau spion sebenarnya lebih ke fungsional saja. Bagi Anda yang mungkin ingin mencari yang lebih stylish, mungkin ini bisa di-upgrade ya, yang ada lampunya yang lebih besar. Tapi bagi Anda yang tidak mementingkan dia punya tidak stylish, ini sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Yang penting kan sudah bisa ngelihat spion untuk keamanan kita saat berkendara. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari bagian kaki-kakinya, memang di sini terlihat jelas di bagian kaki, di sini peleknya pelek kaleng ya. Ya, di sini atau pelek baja. Yang mana mobil ini belum ada pelek racing. Ukuran bannya sendiri di 155/80 dengan ring 13. Kalau di atasnya sudah ring 14 ya. Jadi memang beda 1 inci untuk tipe D ini. Bahkan untuk mobil ini memang bannya sudah menggunakan Campero Eco dari JT Radial. Pengeremannya sendiri dia memang menggunakan disc brake ya di bagian depan, untuk belakangnya menggunakan tromol. Dan di bagian belakang bawah ini memang belum terdapat protektor untuk air ya. Mungkin ini bisa ditambahkan pada saat Anda pasca delivery. Nah, untuk bagian bawah sudah diberikan anti karat ya. Jadi sudah aman Anda saat berkendara terkena musim hujan atau pada saat ada banjir atau genangan air ya. Jadi nggak langsung kena ke sasis. Untuk bagian samping sebenarnya mungkin PR bagi Anda yang mencari stylish atau di-upgrade biar supaya kelihatan seperti halnya tipe yang tertinggi adalah penambahan talang air, upgrade bisa di bagian spion dan juga upgrade di bagian dia punya pelek ya. Dan itu mungkin yang harus ditambahkan. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak mencari sesuatu yang stylish dan mungkin Anda mencari kebutuhan hanya buat mobilitas kerja yang mencari irit ya, sebenarnya nggak usah di-upgrade juga nggak terlalu masalah ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Kalau kita lihat dari bagian belakang terlihat memang masih terlihat polos ya. Di bagian belakang belum ada spoiler. Ada spoiler di sini belum ada tambahan ya sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat dari bagian belakang ini memang yang belum ada perubahan dari dulu adalah bagian antena ya. Antenanya masih menggunakan soft pull antena. Kita akan lebih lihat lebih dekat ya. Mungkin bisa jadi kalau pakai ini, kalau Anda pengen yang stylish bisa di-upgrade yang model Savic antena. Tapi bagi Anda yang tidak membutuhkan model stylish sebenarnya ini sudah aman ya. Ya, yang penting kalau catatannya bagi Anda yang mau ganti yang Savic, yang ori ya. Kalau nanti Anda tidak ori, akibatnya seperti teman saya, upgrade ternyata radionya kurang bagus sinyalnya. Dan ini mempengaruhi dari sinyal ya. Tapi selama saya menggunakan sopul antena sampai saat ini nggak terlalu masalah ya mengenai sinyal bagus. Dan nggak ada cuman hanya mungkin beda di model aja kali ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang mobil Sigrade ini memang terlihat jelas ya, belum ada spoiler, belum ada wiper belakang, lampunya juga dia standar yang manjang ya, ke sampingnya juga belum ada, palang tengahnya juga sewarna body. Di sini juga ada tambahan Astra Daihatsu sebelah kiri, Sigra VVTi. Tidak ada tipe ya untuk khusus tipe D. Ya, kalau tipe atasnya kan tipe R, tipe X dia ada tulisannya. Kalau di tipe D polos, cuman ada tulisan Sigra VVTi. Tapi kelebihan mobil ini memang sudah diberikan Proterra Protection ya, sehingga sudah aman terlindungin cat mobil Anda pada saat kondisi musim hujan ya. Dan untuk bagian dia punya kaca memang sudah diberikan Genio Protection. Dan kita lanjut lagi ke bagian kat bawah. Untuk bagian bawah di sini ada cutter muffler ya, di posisinya ada di sebelah kanan. Cuman memang cutter mufflernya ini dia masih belum ada tambahan eksternal. Nah, ya, kita coba lihat ke bagian bawah. Untuk sasis bawah, nah ini layout dari sasis bawahnya ya. Dan untuk lampu dan bawahnya ini lihat. Nah, ini ban serep. Nah, ini ban serepnya juga sama, menggunakan ukuran sama ya. Nah, ini mungkin secara eksterior dari mobil Sigra tipe D tahun
2022. Oke, kita lanjut lagi sahabat. Apa sih kekurangannya yang harus ditambahkan di sini ya? Semisal Anda membeli mobil ini, ya mungkin ditambahkan adalah kalau Anda mengejar yang seperti tipe di atasnya atau tipe tertinggi, di upgrade ya, bisa ditambahkan wiper, juga ditambahkan sensor parkir belakang karena memang belum ada sensor parkir belakangnya, dan juga di upgrade dikasih kamera parkir. Ini juga mungkin bisa jadi tambahan kenyamanan bagi Anda yang mungkin mau mencari kenyamanan dalam berkendara dengan menggunakan Sigrade ini ya. Bahkan juga di sini ada tambahan yang ke sampingnya ya, untuk lampunya ya sebagai variasi. Dan untuk lampu belakang memang di sini menggunakan lampu halogen ya, mulai lampu mundur, lampu sen ya, semua di sini menggunakan lampu halogen. Oke, kita lanjut lagi ke bagian interior ya. Kalau kita bahas dari interior dari mobil ini, layoutnya seperti ini. Nah, kalau kita bahas dari interior, di sini terlihat di bagian belakang kita sudah berikan tambahan kargonet bagi Anda yang mungkin hobi shopping atau belanja biar nggak ada jatuhan. Nah, ini. Dan di sini ada karpet ya, sudah kita berikan karpet buat Anda biar nggak kotor ya. Tapi kelebihan dan kekurangan karpet ini adalah susah ngebersihin ya. Jadi harus Anda vakum atau enggak di salon kalau terkena semacam kayak air atau tumpahan kayak minuman ya. Ya, karena bahannya itu gludru kain. Nah, solusinya gimana supaya Anda lebih mudah? Solusinya Anda pada saat membeli mobil baru nanti diberikan cover jok sama karpet dasar sehingga gampang dan mudah untuk membersihkan pada saat terkena noda. Tinggal siapin kanebo sama air, sudah beres. Nah, ini lebih simpel ya. Nah, untuk masalah harganya ya kan, karpet dasar dan juga jok ya bisa konsultasi. Harganya murah meriah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan tergantung budget dan juga kualitas yang Anda inginkan. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi. Dan untuk bagian interior memang di sini terlihat ya, yang paling kelihatan ya dari bagian baris ketiga adalah belum terdapat headrest ya. Headrestnya masih nggak ada di baris ketiga, jadi polos. Nah, ini juga menjadi PR bagi Anda yang ingin cari kenyamanan, tinggal ditambahkan ya. Yang terus lanjut ke bagian hand grip. Hand grip ini di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1 ya. Sun visor sudah lengkap, ada 2. Ada lampu penerang dan juga di bagian driver dan juga ada spion belakang ya. Untuk fitur keselamatan kita juga sudah ada tambahan, dia punya 2 tripoiler di sebelah kiri dan 1 dia punya untuk seat belt di belakang, cuman dia belum ada tripoiler tapi langsung dari bawah ya. Nah, sebelah kanan ini juga sama, ada dia punya seat belt, ada 2 ya. Sisanya dia punya dari bawah. Ya contohnya gini nih. Nah, seat beltnya dari bawah ya, belum 3. Modelnya belum tripoiler. Nah, lanjut lagi ke bagian baris ketiga. Bisa dilihat ini ada tempat konsol box untuk penyimpanan storage atau penyimpanan makanan atau barang kecil. Bisa dibuat armrest juga. Nah, ini di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri juga terdapat storage dan juga konsol box untuk penyimpanan makan dan minuman. Jadi sudah aman. Kekurangannya adalah di sini mungkin belum terdapat buat power outlet yang bisa jadi dibutuhkan bagi baris ketiga ya. Lanjut lagi di bagian dalam interior memang belum terdapat dia punya blower untuk menarik AC dari depan ke baris kedua dan ketiga, sehingga ini masih polos, jadi masih single AC dari depan. Nah, kalau ditanya Mas Emul, ini dingin nggak Sigrade kalau AC-nya cuma 1 di depan, pertanyaannya? Ya saya bilang tetap adem, tetap dingin, cuman memang membutuhkan waktu. Kalau misal dalam hitungan detik ya, 5-10 detik sudah adem, ya bisa jadi untuk baris kedua bisa jadi
10 detik atau 15 detik atau selisih ya kan dalam hitungan detik aja 5 detik atau 10 detik dia lebih lambat dibanding yang sudah ada blowernya. Ya, itu mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Belum juga terdapat lampu penerang untuk baris kedua. Dan ini menjadi PR bagi Anda dan menjadi bahan pertimbangan mungkin yang ingin membeli Sigra ya kan, yang mencari kenyamanan. Ya namanya juga barang ya, ono harga, ono rupo. Jadi mungkin kalau Anda cari murah yang ini dapatnya ya. Tapi bagi Anda yang mungkin mau cari yang lebih nyaman lagi, yang lebih lengkap, Anda bisa upgrade ke tipe di atasnya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke baris kedua ya. Nah kita sudah selesai di bagian belakang. Untuk baris kedua, apa sih kelebihan dan juga kekurangannya dari mobil ini? Nah kalau kita lihat dari baris kedua, bagian pintu ada fitur keselamatan cilok di sini, ada armrest sekaligus konsol box. Juga di bagian bawah terdapat audio. Jadi audionya ini mulai dari baris kedua, baris pertama nggak ada ya. Nah di sini ada layout buat naik turun dia punya kaca, dan ini ada layout buat buka tutup pintu. Ya buka pintu biar supaya dari dalam biar mudah. Dan ini layout dari dia punya tempat duduknya atau jok ya. Untuk joknya ini memang one touch tumble ya, dengan satu pegangan di sini maka bisa dibuka ya. Kalau orang yang mau masuk ke baris mana? Yang baris ketiga seperti itu. Nah, apa aja sih yang kita berikan kalau Anda membeli dengan kacang Emul ya kan? Kita berikan di sini ada segitiga ya, segitiga buat keamanan pada saat Anda terjadi trouble di jalan atau di tol. Kita berikan juga ada tambahan P3K ya, kita sudah siapkan. Dan juga tak lupa kita berikan juga ini. Nah, ya buat Anda. Nah, kotaknya ini adalah kotak buat Anda nyuci mobil. Kita siapkan sampo-samponya sama kanibonya sudah lengkap. Tinggal Anda pakai ya. Oke. Kita coba one touch tumble-nya ya kan, dengan mencet sini ya. Tung, satu kali pegang sudah kebuka seperti ini. Ya. Lihat di bagian belakang layoutnya seperti ini. Ya tinggal langsung masuk. Kalau sudah selesai masuk tinggal dibalikin lagi. Oke sahabat Emul, itu mungkin dari baris kedua. Untuk bahan tempat duduknya memang berbahan fabrik atau kain. Jadi ini kalau semisal kena noda, kena kotoran ya, kena minuman, es krim atau yang lain yang ada berwarna, ini susah dibersihinnya kalau nggak di salon atau nggak di vakum ya. Tapi dengan adanya cover jok nanti Anda akan lebih aman, mudah. Jadi ngebersihnya nggak kena ke kainnya ini, tapi Anda nanti lebih kena ke bagian joknya aja, gampang ngebersihin pokoknya seperti itu. Dan ini layoutnya kalau kita lihat dari baris kedua, layout dari dashboardnya. Nah ini layoutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke baris driver ya, supaya Anda mungkin lebih jelas. By the way, kalau ngomong-ngomong Sigra D ini kuncinya masih standar banget ya sahabat Emul ya. Nah kuncinya kayak gini nih. Nah kuncinya belum immobilizer, jadi masih model-model kuncian lah kayak gini. Kayak kunci sudah motor ya, modelnya ya. Kuncinya ada dua, ada Daihatsu tulisannya ya, sama di sini ada dia punya kunci serep. Yang kedua adalah ini ada kode nih, jangan ya, kita sarankan Anda ambil satu, yang satunya disimpan sama yang ada kodenya ini nih. Kalau semisal jaga-jaga hilang, ini ada kode buat dia punya kunci lagi biar aman ya. Oke, kita lanjut lagi ke baris pertama. Sebagai penutup baris pertama di sini kita lihat ya, di sini ada dua warna juga, ada audio, ada cup holder bawah, armrest bagian atas ya, dan juga ada storage-nya kecil. Di sini juga untuk layout dia naik turunin dia punya kaca ya kan, buat kunci ya. Dan di sini dia punya ada panel untuk dia punya buka
pintu, dan ini layout dari dashboard dan layout dari baris pertama di driver. Nah, kalau kita lihat di driver memang untuk tempat duduknya ya, di sini modelnya kayak model-model jok apa ya, kayak kursi gaming gitu loh, karena nyatu dengan dia punya tempat kepala ya, nggak ada headrest, jadi headrestnya langsung kayak ada tempat headrest gitu yang langsung panen, model apa, paten lah ya, panen, sorry ya. Dan di bagian sampingnya di sini ada yang menyamping ya, jadi enak nyaman nih buat jalan. Dan ini loh bahannya, lo lihat teman-teman sahabat Emul, bahannya bahan kain ya. Nah ini nih loh, ngebersihinnya susah nih kalau nggak dipakein jok. Oke, kita lihat di bagian bawah, ini ada buat panel buat buka BBM ya. Jangan sampai lupa seperti saya dulu pengalaman punya mobil pertama, pas isi BBM ya bingung mau buka tempat BBM-nya ya. Pas ditanya sama si petugasnya kebetulan juga nggak ngerti mobil dan sama-sama bingung nyarinya. Akhirnya ketemu juga sahabat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini layoutnya ya. Di baris driver memang di sini kekurangannya belum terdapat armrest. Jadi terlihat kopong ya di bagian tengahnya ini nih. Mungkin kalau tipe tertinggi sudah ada ya. Kalau ini belum ada, jadi terlihat kopong, kosong, dan di sini ada model dia punya handrem ya. Nah, seperti itu layoutnya. Nah, kita lanjut di bagian dashboard ya. Kalau untuk bagian dashboard layoutnya seperti ini, ada dua warna dan semuanya ini hard cover ya. Nah, ini buat untuk laci, ini buat untuk buka dia punya kap mesin. Nah, di bawah, nah layout di bawah gini. Dan di sini di tengah juga terlihat kopong, belum ada konsol boxnya ya. Mungkin ini bisa ditambahkan pada saat Anda delivery nanti ya, biar supaya mungkin lebih enak ya, lebih lega. Tapi mungkin bagi Anda yang mau cari kakinya lega ya nggak usah ditambahin. Ya, kalau saya pribadi nggak usah ditambahin, tinggal ditambahin tempat sampah aja di sini. Dibuat tempat sampah yang kecil mini lah. Biar supaya mau apa? Pada saat Anda makan, nyemil nggak berantakan. Oke, kita coba hidupin. Yang hidupinnya juga di sini nggak harus seperti mobil yang keluaran baru harus nginjek kopling baru dihidupin ya. Ini tinggal hidupin aja, nggak usah nginjek-nginjek apa, mobilnya hidup ya. Di sini modelnya lihat ya, modelnya dia punya single analog, dan memang sih kalau dari segi getarannya memang lebih besar yang 3 silinder ya dibanding 4 silinder. Tapi kalau nyari irit memang irit banget ini. Dan bisa dilihat dari fitur keselamatan juga di sini palang 3 belum terdapat airbag ya, belum ada steering switch dan juga belum ada buat telepon. Oke, kita lanjut lagi ke bagian panel sebelah kanan. Di bagian setir kanan ini dia buat untuk lampu jauh, lampu dekat ya kan, untuk sen kanan ya, sen kiri. Sini kalau sebelahnya di sini adalah buat dia punya wiper ya, wiper depan. Untuk belakang belum ada. Untuk head unit bisa dilihat ya, head unitnya di sini layoutnya, dan bisa dilihat untuk dia punya ada modelnya ya, mereknya GVC, bisa buat aux, bisa buat USB ya, modelnya seperti ini. Dan di sini masih ada yang kosong, lumayan buat tempat apa namanya Anda barang atau uang koin, lumayan. Tapi kalau Anda upgrade ke bagian Android juga bisa, tinggal dicopot aja. Oke, kita lanjut di bagian depannya ini dengan 5 percepatan ya, dan gigi mundur. Ini AC-nya. Nah ya, AC menggunakan analog ya, double analog. Dan di sini adalah AC ini, kalau di sebelah kiri ini AC-nya lebih adem, lebih kenceng ya, tapi anginnya nggak ya kan, dari nggak ada angin luar masuk. Tapi bagi Anda yang mungkin pengen angin luar masuk, ke kananin ya, tapi anginnya kurang adem nantinya. Tapi angin luar masuk ya. Nggak enaknya apa kalau ada asap-asap masuk juga. Nah, di bagian bawah ada dia punya power outlet, dia punya ada penyimpanan, ada laci juga di sini untuk penyimpanan ya. Lumayan. Bagian passenger juga masih belum terdapat fitur keselamatan ya, belum ada airbag juga, jadi masih belum ada tambahan airbag. Sun visor juga sudah lengkap tapi belum ada kacanya. Di bagian driver juga masih polos. Nah, itu mungkin kelebihan dan juga kekurangan
dari mobil Sigra D manual warna putih tahun 2022. Jadi mungkin ini informasi yang saya dapat berikan buat Anda. Yang pasti mobil ini sangatlah irit ya, dan juga sangat bandel, ekonomis ya, baik dari segi harganya hanya 137.200.000, dari segi konsumsi BBM-nya sangat irit pol ya. Saya kemarin teman saya juga ada pelanggan juga ada yang pakai ke mana itu Bojonegoro ke Jogja, cuman hanya mengeluarkan ya nggak banyak lah 200.000 ya, mahalan tolnya dibanding BBM-nya. Oke, terima kasih sahabat Emul sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil Sigra, yang masih bingung antara milih Sigra D atau Sigra X, R. Tapi bagi Anda yang mungkin mau bandingin antara ketiganya, bisa Anda tonton di video saya sebelumnya karena saya sudah buatkan semua buat Anda semua. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa like and share ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya.